Konnichiwa. Jumpa lagi dengan kita di Saitamanu Podcast. Alhamdulillah siang ini kita ketemu lagi dengan Alfajo. Konnichiwa Alfajo. Konnichiwa. Oke. Ternyata kemarin tuh obrolan kita tuh sangat hangat dan banyak yang kemudian di semua platform kita Alfajo banyak yang kemudian bertanya-tanya ingin melanjutkan kira-kira obrolan kita betul. DM, komen dan lain-lain yang melanjutkan obrolan kita selanjutnya. Kemarin kita asik banget tuh terakhir ngobrol tentang gimana program kita setelah dari saya kerja di Jepang, kemudian pulang ke Indonesia itu ternyata bingung mau ngapain. Akhirnya kita ada bimbingan untuk berwirausaha itu. Yang kemudian kalau kita kuliah 1 S2 itu 6 tahun, tapi kita langsung bisa dibimbing praktek yang 1 tahun, maksimal bahkan sampai 2 tahun kita langsung bimbing praktek terarah terus ngapain aja. Oke. Melanjutkan bagian itu Alfajo. Kira-kira kenapa kemudian kita refresh kembali kenapa program itu menjadi penting buat adik-adik kita. Iya, saya ingat. Terakhir kita ikat sama panitia ya. timer kita times up itu ya. Tapi memang seragam kita itu kalau hari ini sama ya, kita seragamnya sama. Sama ternyata. Oke. Ya, begini. Waktu itu saya kelupaan menyampaikan bahwa selain alasan yang itu, ada alasan. Beberapa orang, jadi kalau kalian teman-teman baca buku, baca apa itu, diperlukan yang namanya support system. Nah, maka salah satu fungsi dari kelas kewirausahaan itu adalah untuk membentuk support system. Bahasa gampang aja gini, circle. Salah satu yang paling simpel di antara support system itu namanya circle. Support system itu nanti ada guru spiritual, ada keluarga, ada circle itu sendiri juga. Ya, jadi circle salah satunya. Kita sering ya menemukan orang yang mendirikan usaha dalam 1-2 tahun sudah mulai loyo. Selain mungkin benar bisnisnya yang loyo, tapi mungkin ada juga karena support sistemnya salah, circle-nya salah. Begitu kan? Iya. Ya kita ngobrolin tentang bisnis kita yang lagi turun. Nyemprot kalau kayak gitu, misalnya gitu ya. Iya. Dengan teman yang memang dia nggak punya nggak punya pemikiran atau nggak punya pengetahuan tentang bisnis. Ya sebaik-baiknya temen yang ngasih masukan, sebenarnya temen itu baik kan. Semua temen insya Allah baik. Ngasih masukan yang terbaik dong buat temennya. Tujuannya menolong temennya yang lagi bisnisnya turun. Dengan bercerita misalnya nih, bro, bisnisku ini lagi turun ya bro. 3 bulan terakhir kayaknya sulit banget. Nah temennya yang satunya jawab kan. Iya bro, kondisinya memang lagi sulit. Mendingan kurangi karyawannya, atau biar nggak bangkrut kamu ya. Saran saya misalnya bisa dipertimbangkan nih, bahannya dikurangi, gitu kan? Misalnya loh ya, ini hanya misal, karena dia nggak ngerti bisnis, betul nggak? Karena dia nggak ngerti bisnis, dipikirnya hanya dengan seperti itu bisa menanggulangi penurunan. Padahal alih-alih pengen menanggulangi penurunan, justru tambah nyungsep. Bener nggak? Betul. Iya kan? Ya, salah circle. Ketika dia curhatan ini tidak ke orang yang tepat. Makanya butuh salah satunya alasannya kenapa harus belajar. Yang pertama memang butuh pengetahuan kan. Bisnis itu tidak hanya sekedar jual berapa karena belinya berapa. Benar nggak? Beli 5.000, jual 5.200. Udah untung. Bener nggak? Ada kalau bisnis banyak yang harus dipikirkan. Bener nggak? Harus mikirin ini itulah, operasional lah, apalagi banyak kan yang harus dipikirin ya. Operasional apa ini banyak yang dipikirin. Bahkan strateginya juga bukan hanya sesimpel itu. Walaupun itu bagian dari bisnis. Ya kan, jual berapa karena belinya berapa tadi itu kan, itu sudah bagian dari bisnis. Jadi embrio bisnisnya sudah dapat. Tapi belum cukup untuk dianggap sebagai bisnis. Gitu. Nah itu, maka emang bisnis apa saja banyak. Makanya ilmu bisnis kalau yang tahu ya, yang sekolah bisnis ada minimal. Pilar bisnis ada apa?
marketing, kan? Keuangan, apalagi SDM, apalagi Apalagi nih sistem. Oke, Kali itu, bahkan sebenarnya kalau mau dikembangkan ada pilar-pilar penguat yang lain. Nah, kadang-kadang orang kan hanya itu bagian dari apa? Marketing, kan? Atau bagian dari apa? Cuma kecil banget. Dan makanya kalau digali itu perlu belajar. Tapi saya juga menyarankan belajar sambil praktek. Makanya ikut kelas kami itu nantinya setelah pulang dari Jepang saya itu lebih enak. Nggak sabar memang sih. Karena kadang-kadang ada orang yang pengennya belajar itu ya belajar kayak di kelas, siapin meja, terus kayak di kampus dong, jelasin kayak di kelas dong. Itu pinter secara pengetahuan. Tapi kami kan butuhnya bukan sekedar pengetahuan, ya kan? Butuh juga dia menghasilkan apa? Keuntungan, proses bener nggak? Ada proses yang dijalankan, jadi bertahap ada terwujud sesuatu, begitu. Maka ada kelas, ada praktek, ada pendampingan, dan ada bimbingan arahan. Bukan hanya nyusul, ini menggabungkan juga nih. Banyak orang yang nggak sekolah Pak, nggak belajar bisa, bener nggak? Sukses tuh, nggak pernah sekolah bisnis, nggak pernah ikut seminar-seminar juga, tapi dia praktek. Dan saat praktek ada pendamping, entah pendampingnya itu orang tuanya sendiri sekalipun, Pak D-nya, Pak D-nya bisnis craft misalnya. Terus dia nggak sekolah, nggak pernah belajar craft juga, nggak pernah belajar bisnis juga. Tapi setiap hari dari kecil mengamati, membantu, diarahkan oleh Pak D-nya, maka dia sukses. Jadi jangan dianggap karena dia nggak sekolah atau dikiranya nggak belajar. Bener nggak? Nah kalau kita yang nyun sewu mungkin ya yang sama nasib dengan saya, orang tua atau keluarganya tidak ada yang berbisnis besar, begitu kan? Sekolah juga mungkin enggak, misalnya gitu. Terus kita pengen langsung terjun, terus kita membandingkan diri dengan yang bapak yang tadi. Latar belakang itu. Yang latar belakangnya, memang dia nggak sekolah, sama-sama nggak sekolah. Tapi kan kita nggak bisa di apple to apple, karena dia punya pendamping yang justru setiap hari. Kalah tuh yang di kampus bisa-bisa. Kenapa? Di kampus ketemunya kan seminggu sekali. Dan belum tentu praktek, bener nggak? Sedangkan dia setiap hari diwejang-wejangi, diarahkan ini gini, ini gitu, bener nggak? Diajari, didampingi, kan? Sampai hafal. Nah, kalau kita lebih bijak harusnya. Kalau kita memang sudah keturunan, bagus. Apalagi, itu kan tadi udah bisa sukses harusnya. Apalagi kita belajar. Kalau kita udah pernah belajar, bagus. Butuh praktek dan pendamping. Gitu kan? Dan di sini kita ada materi atau teorinya. Juga ada pendamping dan prakteknya. Nah, kita gabungkan. Ini kita pengennya terjadi apa? Percepatan, akselerasi. Jadi kalau orang biasa yang tanpa sekolah itu butuh waktu 5 tahun, atau orang yang hanya sekolah prakteknya pelan juga butuh 5 tahun, kita berharap bisa 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Gitu, karena menggabungkan dua-duanya. Artinya waktu yang panjang itu kita coba untuk ya saya tambah ya. Artinya baik belajar di kelas belajar bahasa kita coba fresh, belajar untuk prakteknya juga fresh. Kaitannya dengan tadi circle dan komunitas itu bagaimana Sanjo? Apakah nanti kemudian kita juga sesama alumni juga ada program seperti itu atau bagaimana nanti? Jadi kebetulan hari ini ada salah satu komunitas alumni Jepang ya, yang kebetulan aja, pas kebetulan saya diamanahi sebagai presidennya. Mantap nggak tuh? Namanya ICB pusat ya. Indonesia Coaching and Business Center, ICB. ICB itu kebetulan saya ini presiden 2 periode loh. Ini mau perpanjang 3 periode nggak ini? Aduh. Ya, kebetulan ya diamanahi. Mungkin sekilas dilihat cuma begitu-begitu saja. Tapi awal ITMBRI-nya berdiri dari alumni Jepang. Alumni Jepang, angkatan pertama, angkatan kedua. Dan sekarang memang dibuka untuk umum. Jadi kalau ada orang umum yang pengen belajar sama kita, boleh bergabung di ICB juga. Tapi spesial nih, bayangin ya, orang umum aja dibuka kan? Masa iya, alumninya kami, kita biarkan saja. Begitu loh Mas. Kalau tadi tanya latar belakang kan, iya kan? Selain yang keprihatinan tadi, pulang duitnya entek,
uangnya habis. Uangnya habis. Kalau nggak ngerti duit entek, uangnya habis. Uangnya habis. Jadi Jamila jatuh miskin lagi. Jamila, yes, tagline Jamila. Jangan sampai, betul nggak? Jadi apapun yang didapat dari Jepang, itu kalau bisa, jangan pernah dengar nggak yang namanya apa ya saya lupa, elang bertelur emas. Elang bertelur emas gimana? Mungkin yang lain suka. Yang lain belum. Kalau bisa Mas Agung ngedit mesti ada gambar elang, emas, gitu kan? Elang bertemu. Ini ada rahasia nih. Ada ilmu baru guys. Ya kalau nggak elang ayam nih. Ayam. Ini kan cuma bahasa. Ya, siap. Saya ingin menjelaskan ke teman-teman dengan analogi ini, semoga lebih mudah dicerna gitu maksud saya. Dari Jepang itu kita dapat duit 200 juta kah, 300 juta, 500 kah, 1 miliar kah, berapapun. Itu kita anggap seperti elang kah, ayam kah, angsa kah, apapun yang itu nantinya tuh bertelur emas. Artinya apa? Benda ajaib. Kalau zaman dahulu kita sering dapat cerita Aladin, lulus, benar kan? Ya. Tapi bukan Aladin. Kalau Aladin kan itu suatu. Kalau ini ada waktu, ada time ya. Yang bertelur itu kan punya time, benar kan? Jadi yang dari Jepang ini jangan buru-buru si angsa atau si elang atau si ayam yang bertelur emas ini dimakan, dipotong, dimasak. Terlalu dini kan, pulang dari Jepang langsung beli ini, beli itu, beli ini untuk konsumtif gitu ya, habis. Enak memang kan? Iya enak, cepet. Makan daging angsa enak sih. Daging ayam enak. Tapi kan cuma sekali karena dipotong. Harusnya biarkan dulu dia bertelur emas. Sampai emas misalnya kalau angsa bertelur berapa ya? Kalau ayam bertelur berapa ya? 12 lah misalnya gitu ya, atau 10 lah, atau 5 kan. Dari 5 itu kan netes tuh. Anggap aja 12 yang netes ya, netes 12 gitu. Terus hidup 10. Dari 10, 1 silakan. Kalau mau dipotong, dimasak, dinikmati. Sama enaknya kok. Bener gak? Terus yang lain berkembang terus. Salah satu cara mengembangkan adalah kita wirausaha atau kita investasi. Bener gak? Kalau misalnya memang jiwa kita itu jiwa pelayan yang kita bekerja gitu, melayani banyak orang karena berharap dapat banyak pahala, banyak ini dari melayani. Uang kita bisa kita deposito kok, bisa kita investasi kok. Bener gak? Bikin kos-kosan gitu. Kosan. Dari Jepang 1 miliar, bikin kos-kosan. Bener gak? Atau apapun. Nah itu kan kayak tadi, bertelur emas. Kalau yang dinikmati itu, setahun dari hasil kos-kosan menghasilkan 100 juta. Silakan. Mau belikan kendaraan, mau dipakai jalan-jalan ke luar negeri, misalnya gitu, atau mau dipakai untuk yang lain. Tapi kalau duit yang dari Jepang yang 100 juta langsung dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri, ya habis, bener nggak? Kalau uang yang dari Jepang yang 100 juta itu masih mau dipakai untuk ini itu, ya habis. Dan kita setelah itu harus ngulang dari awal lagi, kan eman. Makanya filosofi ini perlu diingat ya, semoga bermanfaat lah ya. Kalaupun obrolan kami tidak ada yang didengar dan tidak ada yang diingat, ingatlah titik-titik bertelur emas. Ya, ayam kah, itik kah, angsa kah, elang kah bertelur emas. Jadi jangan buru-buru dinikmati, jangan dimakan. Memang enak loh daging ayam, tapi ingat ayam itu bisa bertelur emas. Jadi ditunggu lah. Nanti setiap ini cuma makan telurnya lagi yang bertelur. Jadi semakin punya induan banyak. Awalnya cuma 1 ekor elang yang bertelur emas, besoknya jadi punya 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor. Gitulah. Salah satu kenapa orang kaya semakin kaya. Banyak orang yang kerja jadi CEO di sana, tapi asetnya banyak di sana. Benar nggak? Begitu. Jadi akan diajari kok cara-cara bagi. Jadi ini harusnya podcast berikutnya. Kita kan hampir selesai waktunya ya. Tapi saya jangan lihat timer. Siap. Bocor ini untuk podcast berikutnya ya. Berikutnya guys. Berikutnya. Apa tadi? Itu saya bertelur emas gitu, sahabat yang di sana bekerja, CEO bekerja di sini, ternyata di sana punya aset yang banyak gitu. Dan orang kaya menjadi semakin kaya.
alasannya atau bagaimana rahasianya? Ayo. Pertemuan berikutnya. Betul ya? Pertemuan berikutnya silakan disimak di hari yang sama minggu depan ya tentunya ya. Minggu depan akan di upload kan? Editor siap. Ya. Temanya adalah bagaimana mengembangkan hasil atau mengembangkan uang yang dari Jepang. Yang biar bisa bertumbuh. Tadi saya guyon ya, yang kaya semakin kaya, bertumbuh ya. Seperti itu ya. Mas, oke hari ini mungkin ya. Terima kasih Alfa Saco untuk waktunya dan untuk sharingnya. Kesempatan ini luar biasa banget. Ingat teman-teman, programnya panjang kalau di LTK saya tambah. Bukan panjang gimana, panjang artinya belajarnya diringkas kalau belajarnya. Tapi nanti silaturahmi kita panjang sampai nanti selesai dari Jepang. Kita akan terus bersinergi bersama. Begitu ya Alfa Saco. Sampai ketemu minggu depan di kesempatan depan. Assalamualaikum. Saya Tamono Podcast.